berhenti berbohong, berhenti berbohong. Tahun Berhenti berbohong. 2015. Baik. Berhenti berbohong. Dengerin nih. Berhenti Nah, berbohong. dengerin. Sampaikan kebenaran pada mahasiswa, Iya, saya bukan kebohongan. Saya sampaikan. Anda cerita Dengerin. hal-hal yang Dengerin. palsu. Baik. Dengerin. Anda cerita kebohongan. Oke, baik. Dengerin, ya. Memutuskan itu bukan Jokowi. Baik. Jokowi hanya Bang melaksanakan Adian. keputusan yang sudah diambil Udah. oleh pemerintah sebelumnya. Baik. Tahun Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Memilih orang baik. Saya geli sendiri kalau ada yang mengejek bahasa Inggris Pak Jokowi. Mereka yang mengejek itu kayak apa kalau ngomong English ya? Ceritanya tahun 1997. Saya magang sebagai reporter di sebuah surat kabar baru di Solo. Jurnalis-jurnalis pada masa itu rata-rata baru mengenal internet, mulai akrab sama Yahoo. Tapi seorang narasumber bikin kami terpana karena dia sudah terbiasa menggunakan internet. Bahkan saat kami datang mewawancara, kadang dia lagi asik chatting dengan bayarnya di Eropa. Pakai bahasa apa menurut Anda? Bahasa prokem atau bahasa alay seperti biasa digunakan untuk ejek-ejekan di medsos seperti sekarang? Tentu saja pakai English. Dia yang sampean ejek setiap waktu termasuk gaya ngomong Inggrisnya. Tahun 1997 sudah menggunakan bahasa itu untuk menghasilkan ribuan dolar. Ketika Rusia dikecam banyak negara di dunia, Presiden Putin bilang Indonesia teman sejati sejak Soekarno. Истоков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двустороннего взаимодействия по всем. Hubungan pertemuan Rusia dengan Indonesia sejak Presiden Soekarno dan Nikita Khrushchev atas tindakan yang menginvasi Ukraina, Rusia dikecam banyak negara di dunia. Bagaimana dengan sikap Indonesia terhadap bekas Uni Soviet itu? Invasi Rusia terhadap Ukraina masih menjadi sorotan publik internasional. Hingga saat ini kedua negara belum ada sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan Rusia dikecam banyak negara di dunia. Terlepas dari itu, ternyata Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengungkap bahwa Indonesia adalah teman sejati dari Rusia. Hal itu dikatakan Presiden Vladimir Putin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Mei 2016 lalu. Putin menyatakan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sebagai sahabat sejati Rusia. Putin mengungkapkan fondasi kerjasama Rusia RI telah dibangun sejak lama pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Kerjasama RI Rusia juga sudah merupakan hubungan yang dibangun lama. Hubungan ini berawal dari sikap yang ditetapkan Presiden Soekarno yang merupakan teman sejati Rusia. Hubungan baik ini dibangun oleh teman karib bangsa kami, Presiden pertama Indonesia Soekarno. Kami mengingat hari ini 60 tahun yang lalu, yaitu tahun 1956 beliau berkunjung untuk bertemu pemimpin-pemimpin kita. Pertemuan kami dengan Presiden RI Joko Widodo bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, kata Presiden Putin saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Jokowi di Buserov, Rusia di kediaman resmi Presiden Putin di Sochi, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Presiden Joko Widodo. Presiden Putin mengenang kunjungan bersejarah yang dilakukan Presiden Soekarno pada tahun 1956, di mana saat perekonomian global mengalami guncangan, terjadi penurunan perdagangan bilateral. Namun dengan pertemuannya, terdapat peningkatan dari segi volume perdagangan bilateral.
Dikatakan Putin ada fondasi dorongan kuat dari pihak Rusia untuk meningkatkan kerjasama melalui peningkatan intensitas pertukaran misi dagang pengusaha kedua negara. Putin juga mengatakan kesediaan Rusia mendukung secara sistematis pengusaha kedua negara untuk menjalin kemitraan erat berdasarkan syarat saling menguntungkan. Rusia, kata Presiden Putin, juga bertekad untuk mendukung Indonesia mewujudkan program Presiden Jokowi membangun infrastruktur berskala besar seperti jalur kereta api di Kalimantan dan juga pembangunan prasarana masa depan. Dikutip dari Kompas.com, Rusia juga membangun industri pertambangan nikel perminyakan di Bali dengan nilai investasi 13 miliar dolar dan menginvestasikan 2,8 miliar dolar untuk pembangkit listrik berkapasitas 1,8 gigawatt. Lalu Rusia juga tertarik dalam pengadaan berbagai jenis kapal termasuk kapal dan berbagai jenis pelabuhan terapung. Konflik Rusia-Ukraina, Indonesia harus beri solusi, bukan kecam-mengecam. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus memberikan solusi, bukan kecam-mengecam soal konflik Rusia-Ukraina. Menurut Hikmahanto, kedua negara bukan menyalahkan salah satu pihak, baik Rusia maupun Ukraina. Selain Hikmahanto, hadir juga narasumber mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imran Khotan dan mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Profesor Yudi Krisnandi. Acara ini dibuka Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Anies Mata. Hikmahanto mengingatkan agar Indonesia tidak melihat konflik Rusia-Ukraina sebagai konflik antara PBB dan juga Ukraina-Rusia. Efektivitas PBB terhadap ini diragukan dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa PBB ini bukan pemerintahannya, artinya tak seperti pemerintahan pusat. Kalau misalnya ada pemerintah daerah bersengketa, kemudian pemerintah pusat bisa turun, itu yang harus kita pahami. Dalam konteks internasional, kata Hikmahanto, bagi masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba, bukan norma hukum internasional yang harus ditaati. Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat sebagai justifikasi hukum internasional, bukan norma yang harus ditaati. Ini akan menjadi justifikasi setiap negara untuk mengambil. With my friend, I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. I'm very proud of this guy. And now we will visit you in coming months because I want to visit your country and do more things together. So thanks very much and see you soon. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Lima tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, banyak gebrakan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Di periode pertama, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Atas kinerjanya, Jokowi menuai banyak pujian dari para pemimpin negara. Saat pembukaan APEC di Vietnam 2017 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Indonesia karena telah menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Sementara Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, memuji Jokowi sebagai presiden yang sukses merawat keberagaman dan mewujudkan kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderat saat menyambut para pelajar yang mengikuti program Indonesia Australia Youth Interfaith Program. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Nama Presiden Jokowi juga beberapa kali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Yang terbaru, Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan atau RISSC. Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik.
Presiden Jokowi pun semakin populer setelah tampil 2 kali di cover majalah Ar-Rajal asal Arab edisi Mei 2019 dan Juli 2019. Di edisi terbaru, Jokowi berbicara tentang isu terorisme dan perbedaan di Indonesia yang tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, foto Presiden Jokowi juga pernah muncul di cover majalah Time bulan November 2014 dalam edisi Person of the Year. Presiden Jokowi merupakan salah satu kandidat dari 50 tokoh terbaik dunia versi majalah Time. Aksi-aksi unik Presiden Jokowi juga kerap mencuri perhatian dunia. Aksi Presiden Jokowi yang mengendarai moge menembus kemacetan hingga ke lokasi pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno menjadi sorotan. Aksi ekstrem Jokowi ini pun viral hingga media asing. Indonesia also has a treasure. Indonesia is the home of one of the world's largest tropical rainforests and also has the largest mangrove forest coverage in the world. And we know that when we want to fight climate change, we have to rely, of course, on decarbonization, but we also have to rely on nature-based solutions and progress made over the years to prevent and restore your natural and the natural assets have led Indonesia's positioning, I would say, as a climate superpower. What future role do you foresee for Indonesia in contributing to the global movements towards a more green future, using its particular assets also as a base for learning and policy setting? Putin akan hadir ke konferensi tingkat tinggi KTT kumpulan 20 G20 di Bali. Perkara itu disahkan Presiden Indonesia Joko Widodo selepas berhubung dengan Putin menerusi panggilan telefon semalam. Jokowi dilaporkan berkata Putin mengucapkan terima kasih atas undangan Indonesia terhadap beliau agar hadir di KTT G20. Sebelum ini, sejumlah anggota G20 mendesak agar Rusia dan Presiden Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran KTT G20 di Bali pada 20 November nanti. Namun menurut laporan Antara News, Indonesia menolak dan memaklumkan ia terlalu awal untuk diputuskan. Sementara itu, Jokowi juga turut mengundang Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menerusi panggilan telefon untuk menghadiri KTT G20. Untuk rekod, Ukraine bukan negara anggota G20, namun Ketua Forum G20 sebelum ini pernah mengundang negara lain sebagai tetamu bagi menghadiri pertemuan tersebut. Berhenti berbohong, berhenti berbohong. Tahun 2015, berhenti berbohong. dengan ini. Berhenti berbohong. Dengan ini. Sampaikan kebenaran pada mahasiswa, Iya, bukan kebohongan. Saya sampaikan. Anda cerita hal yang Dengan ini. palsu. Dengan Anda cerita kebohongan. Oke, baik. Yang Dengan ini, ya. memutuskan itu bukan Jokowi. Jokowi hanya melaksanakan Adian. keputusan yang sudah diambil Udah. oleh pemerintah sebelumnya. Tahun Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Yang kurang dari pernyataannya adalah menjelaskan kenapa Indonesia harus make. Наши женщины. 8 марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем. Я хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям. Мы живем в сложное время. Глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Систем залпового огня и сбрасывает на дончан и луганчан бомбы. Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. Pada sidang PBB, Indonesia tegaskan kembali invasi di Ukraina tak dapat diterima. Indonesia berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada sidang kali ini membahas mengenai situasi Ukraina yang diserang oleh Rusia. Aksi kita di Majelis Umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armanata Nasir di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di Markas Besar PBB New York pada Senin 28 Februari waktu setempat. Mengawali pernyataan di Majelis Umum PBB, Wakil Tetap RI menyampaikan, situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur. Ditekankan bahwa aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Untuk itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Lebih lanjut, Dubes Tata mengingatkan,
bahwa dalam situasi perang masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina diberikan safe passage. Mengakhiri pernyataan, Dubes Tata menegaskan bahwa konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat apapun. Untuk itu, Dubes Tata mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina. Pertemuan emergensi Special Session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaan yang didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota itu merasa Dewan Keamanan gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina. Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara aktif juga melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan respon PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung. Menyadari sulit dicapainya konsensus di Dewan Keamanan PBB, Indonesia berupaya menjembatani terciptanya resolusi konstruktif dan tergabung dalam kelompok kecil perumus resolusi di Majelis Umum PBB terkait agresi di Ukraina. Indonesia juga berperan aktif mendorong agar resolusi membuat aspirasi seluruh pihak secara berimbang guna mencegah perpecahan di Majelis Umum PBB. Indonesia juga mendorong dibuatnya desakan untuk dialog damai, perlindungan warga sipil dan referensi terkait safe passage serta akses bagi bantuan kemanusiaan. Pertemuan ini juga merupakan sesi khusus darurat yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB terakhir kali diadakan pada 40 tahun lalu mengenai Occupied Arab Territories. Presiden Ukraina ditelepon. Dan menariknya, bersedia datang ke Bali sebagai tamu kehormatan. Nah, sekarang giliran Amerika yang stres. Dan nggak disangka, aksi Presiden Jokowi yang menelpon langsung Presiden Zelensky ini mendapat respon luar biasa, khususnya dari media asing. Nah, ini dokumentasinya. Eles falaram isso para o Joko Widodo, que é o presidente lá da Indonésia. O Joko Widodo, ele disse o seguinte: Russian President Vladimir Putin has confirmed he will attend this year's G20 conference in Indonesia, despite widespread demands from world leaders for his exclusion. Indonesian President Joko Widodo says his aim was to unite the G20. Now, Vladimir Putin has confirmed he will go to the G20 in Bali in 6 months' time, despite the United States objecting. Indonesian President Joko Widodo is urging international unity. But I think it's probably a good idea from a diplomacy point of view to invite him. The invitation is there. Zelensky has also been invited. Masyarakat sosial media juga nggak kalah seru. Banyak cuitan netizen menampilkan besarnya perhatian dunia terhadap ketegasan Jokowi dalam menyikapi situasi Ukraina dan Rusia. Banyak netizen yang menyampaikan rasa salut terhadap sikap Jokowi dan juga menyampaikan rasa terima kasih. Banyak yang sejalan dengan apa yang saya pikirkan, bahwa inisiatif Pak Jokowi itu menjelaskan momentum sebagai presidensi G20 menjadi peluang besar bagi Presiden Jokowi untuk mengambil peluang mempertemukan Zelensky dan dengan Putin. Dan nanti jika berhasil mempertemukan kedua tokoh tersebut pada satu forum, Jokowi sangat layak meraih Nobel Perdamaian.